karena awalnya saya merasa agak berat dan kurang menerima sebenarnya. Kenapa harus di Pronojiwo? Why? Kenapa harus di Pronojiwo? Terima kasih untuk hari ini. Saya akan interview kedua narasumber kita, mahasiswi STAK Terpadu Pusat yang sudah menyelesaikan tanggung jawab mereka sebagai mahasiswa yang telah praktek pelayanan tahunan. Saya akan mempersilakan kepada kedua narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tiara Tarigas. Saya mahasiswa semester 8 dan saya berasal dari Kalimantan Barat. Perkenalkan, nama saya Stefani Heni Putri Tamelan. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Saya mahasiswa semester 8. Sekian dari mereka memperkenalkan diri mereka. Sekarang saya akan menginterview mereka dengan beberapa pertanyaan yang bisa menginspirasi kita, bahkan kisah-kisah hidup mereka selama 10 bulan saat praktek pelayanan tahunan, biar menjadi inspirasi untuk kita sendiri, biar kita ambil apa yang menjadi hal-hal yang perlu kita pelajari dari mereka. Oke, saya akan masuk di pertanyaan supaya kita menggali lebih lagi tentang bagaimana pelayanan mereka yang mereka selesaikan selama 10. Oke teman-teman, ini saya bertanya untuk kedua narasumber. Bagaimana perasaan teman-teman ketika sudah bisa menyelesaikan praktek pelayanan tahunan? Apa yang dirasakan ketika praktek pelayanan tahunan sebagai tanggung jawab pribadi setelah diselesaikan selama 10 bulan? Siapa dulu? Saya persilakan dengan Kak Tiara. Perasaan saya ketika selesai menyelesaikan tugas praktek pelayanan tahunan saya ya, hal yang pertama yang muncul dalam pikiran saya ketika ditanya seperti itu adalah rasa puas. Kenapa saya bilang puas? Karena awalnya saya merasa agak berat dan kurang menerima sebenarnya. Kenapa harus di Pronojiwo? Why? Kenapa harus di Pronojiwo? Dari sekian banyak tempat, kenapa harus di situ gitu? Dengan berbagai cerita dari kakak-kakak sebelumnya, terus itu kayak bikin saya juga gimana ya? Jadi terbayang-bayang, takutnya saya gimana nanti kalau saya mengalami hal ini ya, saya kuat nggak ya di posisi kakak-kakak ini gitu. Terus seiring berjalannya waktu ya mau tidak mau kita harus menerima kan Kak, kita harus terima dengan keputusan dari sekolah menempatkan kita di Pronojiwo begitu. Dan memang ada beberapa hal dari cerita kakak-kakak ternyata saya harus alami gitu. Beberapa hal harus saya alami, harus saya jalani, dan walaupun kadang ada ngeluhnya juga, tapi bersyukurnya selama di sana tetap kuat gitu. Bahkan kemarin aja saya bisa menyelesaikan tugas saya, pelayanan saya di sana dengan baik dan bisa berdiri di sini. Itu semua karena adanya Tuhan gitu. Walaupun kadang kita suka ngebantah, kadang suka memberontak, tidak terima, tapi karena kita berjalan bersama Tuhan, dan tetap teguh aja sih. Yang penting itu intinya kita harus ya bertanggung jawab lah dengan apa yang dipercayakan, pasti bisa kok gitu. Luar biasa. Why Pronojiwo? Hanya luar biasa. This is your proses. Itu adalah proses di sana. Itu memakai prosesmu itu untuk mentransformasi kehidupan, bahkan setiap proses-proses yang kita hadapi juga itu mengubah. Dengan Kak Putri. Oke, kalau dengan saya berbicara tentang gimana perasaannya setelah pelayanan tahunan, saya pribadi itu lega, terus kayak plong gitu karena ada hal yang sudah saya selesaikan. Tapi awalnya itu enggak. Awalnya enggak karena seperti tadi yang dibilang Kak Tiara, kenapa harus Pronojiwo? Saya juga bertanya-tanya, dari sekian banyak tempat kenapa Pronojiwo? Kenapa sih Tuhan saya harus ditempatkan di tempat ini? Seperti tadi ada banyak hal yang terjadi dengan kakak-kakak yang sebelumnya sudah di sana. Dan apakah kami akan merasakan hal yang sama? Kembali lagi ke respon diri sendiri. Saya bertanya-tanya, apakah kamu bisa nggak kamu ngadepin berbagai karakteristik orang-orang di sana?
bisa nggak? Dan ternyata selama 10 bulan itu ada hal yang diceritakan mungkin terjadi, ada juga yang enggak. Tapi kembali ke pribadi, saya nggak menanggapi itu. Maksudnya setiap orang tuh punya proses yang berbeda gitu, cara responnya seperti apa. Saya merespon semua itu untuk pertumbuhan saya, bagaimana saya bisa bertumbuh di tempat itu. Dan ya selama 10 bulan masih tetap kuat, masih tetap berdiri teguh pada pendirian sendiri, itu bukan karena saya tapi karena Tuhan. Toh Tuhan yang membawa dari Lopait ke Pronojiwo. Kenapa harus takut, kenapa harus ragu, kenapa harus bertanya-tanya kenapa dengan Pronojiwo? Itu semua dalam rancangannya. Kita percaya saat berproses di Pronojiwo. Oke, respon yang baik. Why Pronojiwo? Kenapa kita harus bertanya kenapa harus Pronojiwo? Padahal Tuhan juga membuat Pronojiwo. Oke, luar biasa tanggapan kedua para narasumber kita. Sekarang saya bertanya pertanyaan berikutnya untuk kedua kakak yang telah hadir tempat ini. Pasti kita punya pengalaman pelayanan tertentu, dan pelayanan itu bisa menginspirasi. Jadi apa pengalaman teman-teman yang bisa menginspirasi? Jadi bisa diceritakan ke kita apa aja sih yang menjadi inspirasi, menginspirasi orang lain melalui pengalaman pribadi selama pelayanan, bahkan selama bermasyarakat di sana, mengajari anak-anak TK, mengajari sekolah minggu, bahkan lebih dekat dengan pelayanan gereja. Teman-teman bisa berbagi untuk kita. Saya persilakan ke Tiara. Ya, senyum-senyum, kayaknya inspirasinya ini sangat begitu. Wow. Oke, dari saya ya, sebenarnya ada beberapa hal, tapi yang paling ini sih menurut saya yang paling menonjol, yang paling sangat menginspirasi. Yang pertama itu tentang di gereja. Hal yang menginspirasi saya ketika saya harus menjalankan program khusus saya. Program khususnya apa? Program khusus saya itu tentang seminar pacaran sehat menurut iman Kristen. Sebelum saya melakukan program itu, sebelumnya saya sudah lihat dulu beberapa cerita, bahkan pengalaman dari teman-teman yang ada di sana, anak-anak kaum muda di sana, dan itu menarik perhatian saya karena kenapa tidak untuk dilakukan seminar pacaran sehat ini gitu. Beberapa kasus yang saya dengar dari orang tuanya, bahkan teman sebayanya, itu semakin menarik perhatian saya. Bahkan ketika sudah selesai sharing di gereja, mereka mau terbuka gitu tentang apa yang mereka alami selama mereka menjalin hubungan gitu, entah itu dengan orang yang sesama gereja atau di luar gereja yang seiman ataupun tidak, seperti itu. Dan itu yang saya dapatkan adalah ternyata masih banyak anak-anak muda yang terlihat mungkin dekat dengan Tuhan, tetapi mereka disesatkan gitu, mengikuti hal-hal yang kurang baik dah artinya gitu. Itu satu hal yang pertama. Terus yang kedua itu tentang hubungan gimana ya, ketika dengan orang tua wali murid. Waktu itu pada saat bulan April beberapa bulan yang lalu, saya mau berbagi sedikit ya. Ini tentang masalah secara pribadi, bahkan juga dari keluarga. Sebagai manusia, siapa sih kita yang kuat dengan masalah yang dialami gitu? Apalagi saat itu saya sedang sakit secara fisik, ditambah lagi ada masalah dari keluarga, dan itu sangat membebani saya. Saya sampai mengambil waktu untuk harus berdoa puasa sendiri karena kayak merasa ini beban terlalu berat nih gitu. Sakit sekali, dan sebagai perempuan, sebagai manusia biasa, bohonglah kalau saya nggak pernah nangis. Ya pastinya saya nangis. Cuma beberapa hari kemudian, saat saya merasa beban saya itu sebenarnya belum lepas, belum selesai sepenuhnya, ada seorang ibu-ibu, dia salah satu wali murid di sana. Dia datang ke TK dengan membawa makanan gitu, dia kasih buat kami. Terus di situ
dia bilang, "Kak, saya mau cerita." Dia menceritakan masalahnya yang dialami dengan keluarganya. Terus saya mendengar. Dia menunjukkan beberapa bagian di tubuhnya kayak lebam disebabkan KDRT. Terus saya tanya, "Ibu, sejauh ini kan Ibu pendatang nih, sejauh ini Ibu punya teman cerita nggak di sini?" Aku bilang kayak gitu. "Nggak ada, Kak," katanya kan. "Ibu kalau mau cerita ya nggak ada tempat di sini," katanya, "karena nggak mudah juga percaya sama orang, apalagi saya pendatang." Lalu singkat cerita, setelah ibu ini berbagi cerita dengan saya memberi nasihat kepada ibu. Bukan nasihat sih, tapi lebih ke penguatan. "Ibu jangan sampai begini-begini ya, kasihan anak-anak jadi korban." Tapi sayang sekali, setelah dia cerita sama saya, besoknya ternyata ibu ini kabur. Bukan karena apa ya, tetapi dia merasa mungkin sudah tidak kuat lagi. Ada di lingkungan itu, ada dalam rumah tangganya, karena saya juga nggak tahu ibu itu kenapa bisa sampai segitunya. Padahal sebelum dia pergi kabur ninggalin anak-anaknya, dia sempat bilang ke saya, "Memang saya punya keinginan, rasanya tuh pengen kabur aja gitu, kayak nggak kuat, Kak," gitu. Terus saya bilang, "Jangan seperti itu, kasihan anak-anak ibu," saya bilang seperti itu. Dan dia menerima baik dengan apa yang saya berikan masukan terhadap ibu itu. Di sisi lain tentang anak-anak TK ya, berbicara tentang anak-anak, mereka punya emosi yang ya tentunya masih labil dong, dan kita sebagai guru harus pintar nih menyesuaikan emosi kita, melakukan pendekatan yang baik dengan mereka supaya kita bisa mendekati mereka gitu, supaya emosi tidak menguasai mereka, tapi mereka yang bisa menguasai emosi. Dan di lain hal, saya melihat bahwa anak-anak TK di sana itu mereka berani bermimpi. Walaupun mereka berasal dari anak-anak TK yang tinggal di desa, di pelosok gitu, di pedalaman, tapi saya salut dengan mereka. Mereka berani untuk bermimpi, berani menyebutkan cita-cita yang mungkin itu terbilang tinggi, dan saya mengagumi akan apa yang menjadi cita-cita mereka. Karena saya melihat dulu aja loh, saya waktu sekecil mereka, saya nggak berani bermimpi seperti itu gitu. Karena kita juga sadar kan, saya anak desa kok, mana bisa mencapai cita-cita itu. Tapi saya salut dengan mereka. Mereka punya keinginan, punya cita-cita yang terbilang sangat baik dan sangat luar biasa. Gitu. Oke, berikut inspirasi kisah-kisah dari Kak Tiara secara tidak langsung menginspirasi kita semua ketika Kak Tiara mengadakan seminar-seminar tentang pencerahan sehat. Apa yang menjadi inspirasi kita yang kita ambil dari program atau seminar itu, kita ambil sesuatu hal, menolong anak-anak di sana, menolong anak-anak Tuhan, bisa diarahkan, dibimbing, mentoring. Nah, yang kedua yang menginspirasi kita juga tentang pengalaman Kak Tiara mengalami sakit fisik. Ya, betul. Dari keluarga itu menurut saya secara pribadi itu masalahnya ya sangat kompleks. Saya rasa challenge dari Tuhan pasti Kak Tiara mampu, Tuhan pakai prosesnya. Oke, dari Kak Stefani, Kak Putri. Oke, bicara tentang hal yang menginspirasi ya. Saya pribadi tuh yang sangat menginspirasi saya ke anak-anaknya. Apa itu? Dimana setiap anak-anak itu punya mood, karakternya beda gitu. Jadi saya harus sesuaikan dengan mereka. Nah, saat ada kelas, anak-anak itu punya inisiatif atau semangatnya itu, powernya menyala gitu. Sedangkan mereka menyala, dan saya sebagai pengajarnya atau gurunya cuman berdiam, lemah, letih, lesu, dan lunglai. Wah, tidak seimbang dong dengan anak-anak. Apa yang harus saya lakukan? Berarti saya harus keluarkan atau menyalakan juga power saya, semangat saya, sehingga bisa membimbing anak-anak itu. Dan ada lagi yang menginspirasi itu tentang anak-anak pemuda-pemudi di gereja, dimana mereka itu sangat antusias, semangat dalam kegiatan yang dilakukan. Salah satunya itu KKR. Mereka berani izin sekolah untuk mengikuti KKR itu, minat
dua hari, 3 hari 2 malam. Dan di situ saya lihat ternyata anak-anak ini punya antusias atau semangat yang wah, mereka saja semangat dengan saya yang baru mengenal mereka. Kenapa saya juga tidak seperti mereka gitu, semangat power saya menyala-nyala. Kenapa tidak seperti itu? Kenapa harus mereka? Dan kenapa sih saya tidak menyesuaikan diri dengan mereka, walaupun kami baru kenal, harusnya saya bisa dong lebih kenal mereka seperti apa. Dan di situ saya terinspirasi, mulai tahu oh si A karakternya seperti ini, si B seperti ini. Saya kenal pemudi di situ dari kakak ini. Oke, terima kasih Kak Steph. Jawab. Baiklah, kita melanjutkan pertanyaan berikutnya, section berikutnya. Ada berbagai bentuk-bentuk pelayanan mimbar, atau lebih dikenal dengan pelayanan gerejawi, yang sering dikenal pelayanan anak-anak juga yang dilakukan di gereja-gereja. Apa yang sangat membuat teman-teman atau kakak terberkati atau bertumbuh melalui pelayanan-pelayanan yang saya sebutkan tadi? Bukan contoh atau bentuk-bentuk yang Kak Stefani dan Kak Tiara yang mungkin sangat diberkati atau boleh sih kalau mau dari kamu juga. Oke, pelayanan yang menurut saya sangat menolong saya dalam pertumbuhan itu lebih ke pelayanan anak sih, dimana saya bisa mengajar anak-anak di sekolah minggu dan bisa menyesuaikan lagi dengan mereka seperti apa, karena di sekolah minggu itu jumlah anaknya itu kadang 2 orang bisa, kadang 3, kadang 4. Gak ada semangat dong kalau guru bertemu dengan anak-anak dengan jumlah seperti itu. Tetapi kembali lagi ya, mereka itu semangat, kayak ayo dong Kak, ini main ini, padahal belum firman dong, tapi mereka udah ngajak main. Nah, saya terberkati karena saya harus memahami dong anak-anak ini. Oh Tuhan, gimana nih anaknya cuma 2-4 orang. Kalau saya nggak terapkan atau mengajarkan firman Tuhan kepada mereka, gimana mereka bertumbuh? Dan kalau saya sendiri yang bertumbuh sangat tidak seimbang ya bagi kami. Harusnya saya menolong anak-anak. Jadi ya dengan cara bagaimana biar anak-anak ini bisa tenang gitu saat dengar firman Tuhan yang ada. Ya udah dikasih permainan tapi dalam gambar itulah Kak, gambar edukasi Alkitab. Terus ada juga kita putar video dari YouTube untuk mereka. Nah setelah itu kita bertanya, tadi di video itu apa yang terjadi? Misalnya Kain dan Habel tuh, di Kain dan Habel, kenapa sampai Kain mau sihat? Apa yang terjadi dengan mereka? Anak-anak jelaskan. Dan tanpa sengaja di minggu pertama kita kasih, minggu depannya tanya lagi dong, kemarin belajar apa? Udah mereka jawab, dan di situ sangat-sangat membuat saya ternyata anak-anak ini punya ingatan yang bisa membawa mereka bertumbuh dengan ingatan yang tadi yang sudah diajarkan. Oke, terima kasih yang diceritakan yang membuat Stefani terberkati ketika melihat kuantitatif anak di sana sedikit, cuma 2 orang, tetapi karena mereka antusias, ya gairah lagi ya. Anak di sana. Bagaimana dengan Kak Tiara? Oke, dari saya ya, yang membuat kita terberkati, orang lain juga terberkati. Saya bertumbuh, orang lain juga bertumbuh. Ini lebih saya rasakan ketika saya berada di lingkungan sekelompok orang-orang yang sama-sama punya spiritualitasnya itu, ya maksudnya adalah setara dalam artian kita sama-sama punya komunitas, kayak kita di gereja gitu kan Kak. Kita di gereja kan kadang
ada waktu-waktu tertentu kayak Sabtu malam, sore gitu, kita kumpul sesama anak muda nih, kita kumpul. Nah di situ kan kita bisa main bareng, nyanyi bareng, sharing bareng gitu. Terus lewat sharing teman-teman itu kita kan saling belajar ya satu sama lain ya tentang pengalaman hidupnya secara pribadi dengan Tuhan, bagaimana si A, si B, si C, bahkan pengalaman kita juga mungkin berbeda-beda ya. Tapi yang saya lihat adalah pertumbuhan mereka gitu. Kita kadang dipercayakan untuk men-sharingkan sesuatu. Setelah kita men-sharingkan sesuatu, kita minta mereka untuk men-sharingkan sesuatu kembali, hal yang mereka dapatkan, poin penting yang mereka dapatkan dari apa yang sudah kita sampaikan, yang mereka boleh ceritakan dengan kita pada waktu itu juga sesuatu hal yang memberkati sih menurut saya, karena bukan hanya saya yang berusaha menggali sesuatu, belajar dari pengalaman, bukan hanya saya, tetapi dari merekanya juga gitu. Mereka juga terberkati dan mereka juga boleh men-sharingkan hal-hal pertumbuhan rohani mereka sejauh ini bagaimana bersama dengan Tuhan, dan itu membuat saya terberkati dan saya percaya mereka juga terberkati lewat apa yang saya sampaikan, lewat firman Tuhan yang disampaikan. Saya bertumbuh, mereka juga bertumbuh gitu. Wow, saya menarik untuk pelayanan youth pemuda ketika sharing. Bisa menginspirasi anak-anak muda ya yang akan menonton hasil interview kita. Berikutnya saya punya pertanyaan serius untuk kedua kakak-kakak. Seringkali kita menomorsatukan Tuhan di dalam hidup. Satu, Tuhan, keluarga, pelayanan, job dish. Kita anggap itu sesuatu yang benar. Kenapa kita katakan sesuatu yang benar? Saya lebih utamakan Tuhan. Ketika saya punya job dish, Tuhan dulu. Ketika saya punya job dish, keluarga. Tapi statement itu salah menurut saya. Tetapi Tuhan adalah segalanya. Ketika punya masalah, kembali ke Tuhan. Kita nggak dikasih pilihan ketika kamu bekerja, lebih mikirin Tuhan dulu lah. Tapi diabaikan job dish. Tapi kita berbicara tentang Tuhan adalah segalanya. Nah, saya punya pertanyaan untuk kedua teman-teman atau kakak. Bagaimana pertumbuhan teman-teman secara holistik dari keluarga, tentang spiritualnya, tentang Tuhan, job dish, lagi ya tentang sahabat lah. Bagaimana pertumbuhan teman-teman secara holistik ya? Mungkin dibahas tentang holistik, mungkin tentang spiritualnya, tentang relasinya, komunitasnya di dalam pelayanan Oke, dari saya tentang yang tadi holistik itu ya. Iya, mengenai Tuhan adalah segalanya. Jadi ketika kita punya masalah, tetap segalanya adalah Tuhan. Bagaimana Kak Stefani secara holistik ya, mengenai holistik ini tentang menyeluruh di dalam pelayanannya, bagaimana pertumbuhannya? Oke, kalau berbicara tentang relasi, ya bersyukurnya dengan masyarakat di situ relasinya aman, begitu dengan keluarga, dengan teman juga. Terus tentang ada juga ya bagaimana kita mengembangkan kompetensi kita juga di sana. Nggak mungkin dong nggak ada kompetensi yang kita kembangkan. Saya pribadi lebih ke apa ya? Gimana saya bisa mengembangkan potensi saya dalam mengajar, ya gimana bisa menyiapkan bahan-bahan ajar untuk anak-anak, terus gimana juga mempersiapkan alat peraga atau apa-apa yang perlu dikasihkan kepada anak-anak biar dicerna dengan baik. Kalau cuman oke, anak-anak selamat pagi gitu, ya anak-anak iya Bu, pagi belajar apa ya Bu, kok itu aja. Nah itu yang perlu dipertanyakan kan, jadi ya harus dikembangkan lagi. Saya dari Kak Tiara tentang kerohanian Kak, atau secara dari holistik, jadi keseluruhan tadi yang dialami Kak Stefani mengalami pertumbuhan di bagian kompetensinya, jadi tanpa ketinggalan juga tentang Tuhan harus ikut campur
Tuhan adalah segalanya. Ya, Tuhan adalah segalanya. Oke, kalau dari saya ya, pertumbuhan secara holistik lebih tentang hubungan pribadi dengan Tuhan sih Kak. Mengingat kembali ya tentang beberapa bulan lalu itu tentang masalah. Ada orang yang kalau ada masalah larinya bukan ke Tuhan, ke hal-hal yang lain. Bersyukurnya saya masih punya kesadaran, karena yang saya butuhkan itu ketika punya masalah bukan orang, bukan manusia. Yang utama itu Tuhan dulu gitu. Larinya ke Tuhan dulu. Dan sebelum itu ya memang hubungan saya, kerohanian saya dengan Tuhan itu kayak naik turun gitu. Apalagi kita di lapangan itu nggak ada yang ngontrol. Di pondok kan kita punya mentor, punya teman-teman yang selalu mengingatin, kamu jangan lupa saat teduh ya, diingetin. Tapi bedanya kita seketika kita berada di luar, tidak ada satupun orang yang mengingatkan kita gitu. Yang ngingetin kita cuma diri kita sendiri. Harus punya kesadaran gitu. Kamu loh harus doa, harus saat teduh gitu. Walaupun kadang masih bolong-bolong, tapi bersyukurnya ya, ini juga yang saya pelajari. Lewat masalah ini yang bikin saya makin jadi dekat dengan Tuhan. Alarm gitu. Bener. Coba loh Tiara gitu, bilang ke diri sendiri, coba deh kamu lihat Tiara, kalau semisal kamu nggak punya masalah, kayak lalu-lalu itu kamu nggak punya masalah nih, hidupnya enak-enak aja, nyaman-nyaman aja. Kamu lihat hubunganmu sama Tuhan itu dekat atau renggang gitu, renggang kan, jauh gitu. Tapi coba kamu lihat lagi, saat kamu punya masalah, kamu bisa jadi semakin dekat dengan Tuhan. Dan kamu tahu orang siapa yang pertama kali yang harus kamu hampiri gitu, yaitu Tuhan sendiri, gitu sih Kak. Gitu. Oke, terima kasih dari Tiara telah ceritakan bagaimana Tuhan adalah segala-galanya. Punya masalah, Tuhan yang menjadi the first, pertama segalanya di dalam hidup. Selanjutnya ini adalah pertanyaan terakhir, mengenai statement untuk saya tanyakan untuk kalian berdua yang akan ditujukan kepada adik-adik. Statement apa yang ingin kakak-kakak sampaikan untuk adik-adik tingkat untuk menginspirasi mereka di dunia pelayanan? Statement yang menginspirasi adik-adik tingkat untuk mereka saat pelayanan. Saya persilakan ke Tiara. Tiara lagi ya. Ya. Dari saya, buat teman-teman yang saat ini lagi di lapangan, seberat apapun masalah yang kalian alami, tetaplah berada di jalannya Tuhan. Manusia boleh jahat, tapi Tuhan selalu baik. Oke. Manusia bisa jahat, Tuhan selalu baik. Oke, thank you. Terima kasih. Statementnya memberkati. Oke, kalau dari saya untuk adik-adik semua, saat di tempat pelayanan atau di mana saja kalian mengalami atau mendapatkan masalah, jangan katakan Tuhan aku punya masalah, tetapi katakan ada masalah aku punya Tuhan. Itu sih Kak. Statement yang luar biasa dari kedua mahasiswi kita. Terima kasih untuk Kak Tiara, Stefani yang telah menjadi narasumber kita untuk hari ini, yang banyak menceritakan pengalaman, kisah sukacita, sedih, challenge, dan itu mungkin kita akan belajar bahwa challenge itu Tuhan menaruh di dalam hidup kita itu sebagai proses untuk mentransformasi hidup kita supaya lebih tangguh. Terima kasih untuk mereka yang telah menyampaikan beberapa hal dari apa yang saya tanyakan. Semoga apa yang mereka jawab semoga bisa menginspirasi kita dan memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. See you again.